Ada orang yang membayar saya taruh pak, dia tak pernah sakit misalnya dah. Patutnya lapisnya. Ada orang sekali membayar sakit langsung operasi balik langsung pak. Tapi yang itu tu akad perjudian apa? Sistem itu tu yang perjudian namanya. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi. Ya. Dan benar tu pak, tidak apa-apa. Setiap orang ya membayar, tapi barang yang terpakai dia nyaweko. Lalu setelahnya meninggal dunia, berapa lagi sisa dari pembayaran setiap bulan itu kembalikan ke nya. Itu yang benar pak sistem asuransi. Jadi PT itu tidak hilang loh pak. Sama menabung. Samanya menabung, tapi beko terpakai dia nya. Besok lah meninggalnya atau kalau nya ingin keluar, dia tonglah barang pembayaran per bulan pak. Kalau lah sebanding dengan yang diambil selama kau, berarti lunas. Tapi kalau yang kurang, ya tambahlah. Kalau berlebih, balik ke nya. Ada sistem asuransi yang model itu pak? Ya, dulu pernah aku diskusi sama kepala cabang Takaful kan. Jadi soal asuransi kesehatan kan. Jadi kalau penjelasan beliau itu macam itu. Sekelompok orang, misalnya bahasa satu komunitas kan, dianggap bahwa sekelompok orang kok membayar iuran asuransi kesehatan misalnya 100.000 sebulan, kumpul masing-masing. Cuman secara akad kita tuh mengikhlaskan, artinya mengikhlaskan bahwa kalau uang awak itu terpakai kalau awak sakit, uang awak itu akan dipakai untuk kalau awak sakit tadi. Tentu karena iuran kawan awak itu sampai ke waktu tertentu, misalnya tidak mengcover untuk biaya berobat kawan awak, misalnya uang terkumpul di sekian waktu itu 1 juta, tetapi ketika dia sakit pada suatu titik itu, karena klaimnya itu 1 juta, tentunya mengambil dari tabungan kawan-kawan yang lain. Di sini katanya awak berakad di Takaful itu bahwa kita membolehkan, memberi izin bahwa dana yang kita setor itu dipakai untuk hal itu, dan juga memberi izin perusahaan mengembangkan dana kita itu pada instrumen-instrumen investasi yang sesuai syariah. Nah ini kau penjelasan kalau cabang Takaful salah. Jadi persoalannya akadnya apa? Namun akadnya bukan. Itu yang jadi masalah. Namun akad saya berapa? Cuma secara kalau akadnya misalnya ta'awun, akadnya ya tolong menolong berarti tidak ada, pokoknya agen saya sedekah namanya. Tidak ada tuntutannya, artinya tidak ada klaim-klaim lah. Ya sudahlah kau sakit, kau nak mulu nyobayan. Ya itulah. Tapi kalau bako dan sakit bako nak bayan, ada tak boleh lah tu. Ikhlas saja. Kalau nak mulu nyobayan lah, kalau tidak makanya akadnya harus jalan. Kalau akadnya misalnya bagi hasil, baiklah. Dikelolanya PT aku kumpul PT sama-sama dikelola di lembaga. Ya, barang keuntungannya dari keuntungan kau bekola dipakai untuk siapa yang sakit. Harus ada akadnya jale. Iya jale. Iya. Bara lo presentasi untuk yayasan. Bara presentasi untuk anggota seluruhnya beko. Kalau misalnya anggota kau meninggal, uangnya dikembalikan lah. Iyalah, boleh pak. Kalau yang kita diskusi nak panjang kan, cuma yang sekilas saja. Apa nama akadnya kita tidak sampai ke sini, cuma kita dijelaskan bagaimana mekanisme transaksinya yang dijelaskan kan. Mekanisme pengelolaan itu untuk produk itu seperti itu katanya. Itu kan banyak produknya. Antara produk yang awak diskusi itu seperti itu dan tidak dikembalikan. Artinya kalau tidak ada klaim ya kita itu milik perusahaan. Karena di situ kita sudah mengikhlaskan sebagai apa lah istilahnya gitu ya. Tapi akad itu boleh kalau ya itulah pak. Asuransi itu rata-rata penipuan, menipu ujungnya pak. Coba cari asuransi yang besar-besar pak. Ujungnya lenyap, kekecewaan. Makanya pak. Maka asuransi itu sebenarnya pak, kalau kita harus jujur lah, orang yang menggebu-gebu untuk ikut asuransi itu sebenarnya Pak, orang yang tidak percaya Tuhan menjamin hidupnya. Kalau tidak asuransi, beko anak awak mati, aku siapa menjadi sekolah anak awak. Itu jadi masalah akidah tadi saya Pak. Kalau mau tidak, mau berarti kawan, itu lemek, lemek, awal lalu dia hanya betul. Ujian Iya. Kita pernah selesai seluruh asuransi terclose. Selama asuransi tidak pernah tabrakan itu asuransi terbakar. Ujian itu. Iya memang begitu. Makanya kata Allah ahasiban nas ayut seraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan manusia itu mengira
akan dibiarkan Allah saja berkata kami beriman sebelum datang ujian bertubi-tubi. Semakin tinggi kualitas imannya Pak, makin bertubi ujiannya datang. Yakinlah Pak. Itu kenapa Allah ingin tahu Anda jujur beriman atau pura-pura beriman. Itu yang Allah tahu. Allah ingin tahu saja ini pura-pura beriman atau jujur beriman. Maka dikasihlah ujian yang banyak. Selesai ini datang berat lagi, datang berat lagi itu. Makanya banyak jamaah tu ngadu ke Ustaz. Dulu ambo sebelum pandai salat, sebelum pandai ke masjid, apa nama kakuk wajadi saya sadonya. Kini lah rajin mau beribadah, sandek saya sadonya Ustaz. Mencak codoh dulu ambo lah caknya. Lupanya Pak, bahwa iman itu konsekuensinya ujian akan bertubi-tubi. Itu kok para nabi itu Pak yang paling banyak dapat ujian. Karena kualitas imannya paling tinggi. Makin tinggi iman kita, makin bertubi ujian Pak. Yakinlah, tidak sederhana jadi orang beriman itu loh Pak. Itu kok surga pemenang kan? Pemenang dia Pak. Karena sudah melewati rangkaian ujian. Yang orang kafir kan tidak pernah diuji Pak. Maka kan dia tidak berhak masuk surga dia. Yang surga itu orang-orang melewati ujian Pak, orang-orang tertentu pilihan itu sifatnya Pak. Ya. Jadi ini kan masalah pinjam meminjam. Yang gadai tadi, yang gadai kan yang minjem kan di sawah. Ya sekarang ini penggadaian Ustaz. Pegadaian. Ini yang pegadaian ini bukan sekedar gadai barang kita yang pasti sudah pasti dibahas. Sudah bayar biaya kan. Ini beli emas dengan sistem gadai. Selama ini kan orang masyarakat tidak beli emas nih. Ini orang sering lupa dan itu pun disahkan, ada MUI mengatakan boleh gadai. Padahal kan emas itu kan ada nilai dicicil. Tapi selama ini karena orang berpegang pada MUI membolehkan. Padahal kan bagi tahu gadai sama yang bintang tahu menolong, tidak ada manfaat. Tidak boleh ada keuntungan. Di sana yang akhirnya kita kadang menyampaikan hebat apa ini seorang santai yang memuliakan apa Allah wahab pula yang apa sampai lah tinggi ilmu Pak itu yang harus kita lapangan kita sampaikan kita berdakwah. Ya, kalau dan itu pun apa MUI itu kan bukan malaikat Jibril dia. Nah, itu selalu dipakai bukan juga dia lembaga yang di situ juga ada interest ya, ada kepentingan. Sama ada fatwa merokok haram bagi ibu-ibu dan anak-anak, ibu hamil dan anak-anak ya. Kan itu fatwanya Pak. Yang awak-awak aku rokok dah haram lah Pak. Menurut MUI dah haram. Ya, karena memang tidak ada fatwanya untuk ibu-ibu dan ibu hamil dan anak-anak. Jadi kan itu fatwanya Pak. Nah, kondisi seperti itu Ustaz, gimana tuh posisi Ustaz? Apa kita kan pingin juga nih dari ayah nih mengingatkan saudara kita kan, tapi mereka berbeda rasanya udahlah ikuti aja lah umarah kan itu umarah ini. Ya kan apa perintah Allah fazakir inna fa'atiz zikra. Ingatkan kalau peringatan itu mereka anggap berguna. Kalau bagi mereka tidak berguna, tugas kamu sampai di situ. Fazakir fa anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir ya. Kamu ingatkan saja, tidak lebih dari itu, dan kamu tidak berhak memaksa. Kan tidak ada dakwah itu paksaan Pak. La ikraha fiddin kan, tidak ada paksaan. Yang penting tugas kita mengingatkan. Tuh Nabi Nuh Pak, anaknya juga tenggelam matinya. Tapi tugas Nabi Nuh selesai, sampai anaknya tenggelam masih dia panggil. Ya bunayya irkam ma'ana. Ya anakku, naiklah ke kapal ini. Bekulah soal beriman, tapi masih naik saya ke kapal loh. Jadi Nabi Nuh tidak meminta anaknya, berimanlah, syahadatlah naik dulu Pak. Irkam ma'ana, naik ang dulu. Bekulah soal yang beriman atau tidak. Naik dulu. Ya. Tapi anaknya kau tak mau, sa'awi ilal jabal, kamu akan naik ke bukit. Ya. Tapi tugas Nabi Nuh sampai di situnya Pak. Dan Nabi Nuh tidak akan dicerca di akhirat nanti. Cukup dia sudah selesai menyampaikan. Sampai ya batas terakhir dia harus menyampaikan. Jadi kalau orang tua kita, keluarga kita yang masih terlibat di situ, kita ingatkan mereka punya alasan ini, memang tidak ada masalah. Tugas kita sampaikan saja Pak. Ya, sampaikan saja. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, syukur-syukur dia berhenti dan menjauh.
Kalau enggak, ya sudahlah. Ya, lakum dinukum muladin lana a'maluna, lakum a'malukum. Ya, bagi kami amal kami, kamu amal kamu. Ya, tapi jangan lupa panik dan kedong suang lah, bang panik dan dua dan tidak boleh Pak. Ya, mengecek panik pasal itu karena kata Allah wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Kalau engkau mengajak keluargamu berbuat baik, maka bersabar. Makanya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Memberi nasihat itu bukan hanya benar Pak, tapi bersabar. Karena tidak mudah Pak. Ya, mengajak. Tidak ada Pak, tidak ada. Ya, walaupun kalau tanggung jawab sampai dia balik. Cuma setelah dia balik, tugas kita mengingatkan terus, mengajak terus. Ya. Gimana? Silakan Pak. Katanya cepat Ustaz, dari Lenjen minta potong rambut orang apa Ustaz? Jawab potong. Oh, apa pemotongan? Iya, katanya tolong potong rambut malah. Ya, kalau lebih bisa Pak rancak lah nyo. Boleh. Yang tidak boleh itu nyopai ke salon sudang tu tak minta izin ke Pak lah. Tiba-tiba pula pontong serambutnya. Tidak boleh Pak. Nabi Ayub dulu nyolacui istrinya itu Pak. Ya, nyolacui. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kau Pak itu milik suami. Tidak bisa istri kau menggunakan sesuka hatinya lah Pak. Maka rambut itu kalau dekan dikariknya Pak harus minta izin. Dah, ambo kamu potong rambut ya, bahaya. Nya ketujuh suamiku rambut panjang Pak, jangan kau karik-karik rambut ketujuh. Kan tidak bisa lah tu Pak. Ya, ya busuk. Dah itu ketujuh busuk tu jangan pada. Ya mana tahu itu jawabnya Pak. Iya, apa lah. Makanya ibu-ibu jangan seenak ke badan tu. Ya. Badan itu setelah diijab kabul menikah tu 100% jadi milik suami itu. Makanya sampai memotong rambut pun minta izin ke suaminya. Jangan ya payah-payah tidak menantu tiba-tiba rambut hilang saya. Nabi Ayub dulu istrinya untuk beli roti mah. Ayub sakit, Nabi Ayub pun sakit. Dado kena makan ya Pak. Istri tidak mencari lah Pak. Lah berhenti dia kerajo. Dia orang diisolasi, dia orang Nabi Ayub kau penyakit yang mengerikan. Tu baca caranya lah suami tak makannya sakit, awak kan makan je. Dipotong rambut pun dijual. Tu kembali roti. Kan elok tu Pak. Tapi Nabi Ayub tak terima lah Pak. Dan tak minta izin, nyolah cuy. Kau sehat maksud engkau dah lacui 100 kali. Tu maka kata Allah, ketika kau sehat nyo ambil lidi salatui, kabek tu tokoan kenya. Itu Pak. Jadi tak bisa isteri kecuali apa yang motongan. Tak bahalah. Ketujuh dapatlah bentuknya. Boleh Pak, kalau itu boleh. Silakan Pak ini. Ini Bu ya. Kalau misalnya kita menerima dana CSR dari bank konvensional, kalau misalnya secara seperti pelatihan atau memang dana bantuan yang diberikan sesuatu yang cuma ya kalau sifatnya bantuan apa segala macam sesuatu yang bersumber dari yang haram itu tidak bisa berubah jadi halal Pak. Jadi tetapnya hukumnya. Ya Pak, bangun masjid itu Pak cilok piti. Ya tetap nama maksiat walaupun bangun masjid. Ini sumbernya tidak halal. Jadi tidak bisa tuh jadi alasan Pak. Tujuan baik dengan tidaklah dengan cara jalan maksiat. Sebenarnya ini soal political will sebenarnya Pak. Soal apa namanya itu? Keinginan penguasa untuk memperbaiki sistem rakyat kok Pak. Kalau mau bisa, Pak. Bisa mana? Orang pasti akan ke bank. Cuma sistemnya yang kita perbaiki. Ya, kalau di Brunei itu Pak, tidak ada sistem riba. Karena apa? Karena bank itu bergerak di bidang usaha dan jasa. Sehingga bank itu dapat benefit, keuntungan besar. Tidak ada bank-bank di Brunei itu yang merugi lah Pak. Ya, tanpa harus transaksi riba. Penguasanya mau, penguasanya punya keinginan apa politik untuk itu memperbaiki keadaan. Awak kok yang belum ada Pak, tu makanya awak tu. Itu bantu masyarakat. Iya. Iya Pak. Abah Nas banyak terfikir sampai ke situ. Membantu umat dalam hal tertentu. Basnas kok tak maksimal. Sebenarnya Basnas tu Pak, kalau nyu maksimal, orang miskin tu bisa jauh lah berkurang. Karena
Amil itu tidak duduk di kantor loh Pak. Amil itu para auditor. Jadi setiap harinya berjalan ke rumah-rumah orang yang lah wajib dihitung. Baraset apa punya kini? Ma tanah, di ma kendaraan yang sifatnya simpanan amilnya barang. Nyu hitung saja Pak. Itu apa karena ikut sekarang nyambil langsung. Itu makanya perintah Allah khuz min amwalihim sadaqah, ambil paksa zakat mereka itu kata Allah. Jadi amil kok Pak pay menamui orang ke rumah-rumah. Misalnya di kelurahan kok Pak, ada amil cie, ada badan amil kok berjalan ke rumah kok Pak. Misalnya apa reti Ramadan, Ramadan esok tiba ke rumah Pak tu nyetong atau Pak dia nyambil langsung, nyobok langsung, kok bawa langsung. Itu kalau berjalan lah amil tu Pak, itu triliunan setiap tahun Pak. Cuman amil kau duduk di kantor, kalau tiba orang demo, kalau tiba orangnya jadi calik saya. Dan banyak. Kini macam rumah zakat sama yang amil. Yo. Amil tu petugas negara. Makanya kalaulah amil kau jalan, pajak kau hilang otomatis, Pak. Apalagi ada hadis Nabi kan la yadkhulul jannah sahibu maksin. Pemungut pajak tak akan masuk surga kata Nabi. Pemungut pajak. Ya, pemungut pajak tu perampok tu Pak. Apa tu? Tukang palak tu. Tukang palak yang lagi seragam, lagi SK. Ya. Silakan. Ada kawan buka CP. Jadinya pinjam modal aja. Aku kasih modal. Aku bagi itu sekitar 10% tu bulan. Itu riba. Atau jalan sampailah kawanku mencaleg ya. Habis lah dana awal. Sepersen kok tahun jalan. Nah, sampailah punya tronton sampai 5. Yang dana awal pertama awal kan ada tuh naik kan berhasil ya gitu kan. Payah ke rumahan tu. Kalau mau nak lagi itu tak hanya beti lah itu beti lah biasanya 10 kan. Pada beti itu. Baru lagi. Setahun musuh datang lah lihat. Berang mulai. Bisa je bunga-bunga dan bayi musuh lain. ya kalau bunga-bunga atau sabit bunga kan lah haram dulu riba. Maksudnya gitu loh. Berang mau bawa lagi. Iyalah kan begini dia manjol. Ya kalau keuntungan tu boleh, tapi dengan akad bagi hasil. Ya kadang kan kadang belum tuang sampai dapat auto tu kan mungkin kan auto dapat katanya gitu. Iya harus dapat lah. Kalau bagi hasil Bang Mulia itu. Itu tadi yang dana awal. Makanya di awal ada kesepakatan bara persentasenya untuk apa. Iyalah dihitung sama sekian persen dari modal aku buat 10% yang buat dia misalnya kan itu. Iya, misalnya usahanya apa harus cari dulu. Soalnya kan apa di Undang-Undang apa sekarang? Bukan, pembangunan teknikal. Iya, tentu cari bara keuntungannya per bulan. Bara keuntungannya per bulan, bara apa dapat harus ada kejelasan itu. Ini kejelasannya dari dana awal dari kamu itu aja. Oh, enggak. Ini dari keuntungan, Pak. Bukan dari dana apa. Bukan. Bara keuntungannya. Misalnya, apa minjam kamu 10 juta untuk menggali goreng. Bara keuntungan apa menggali goreng sebulan. Mungkin 2 juta atau 3 juta atau 4 juta, terserah lah. Bara tu ambunan bagi hutang. Bara tu apa? Beko sampai hutang lunas, kamu terima sekian. Tapi konsekuensinya bisa jadi apa gagal usahanya di tengah jalan atau bayar hutang sekian, ambil untung sekian tiba-tiba tak bisa terbayar gagal usaha Pak. Ya habis sampai situ saja. Kenapa hutang Pak lunas? Yang peti ambil hilang. Berarti kalau sirkahnya enggak boleh ada jaminan sebenarnya? Hah? Sirkahnya enggak boleh ada jaminan. Enggak ada, memang kerjasama akad saja. Yang bagian persentase saja. Dan maka di situ duduk kejujuran. Yang boleh jadi orang kok tak jujur kan, masalahnya di situ makanya orang takut.